Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Apa jadinya jika makhluk-makhluk dari dimensi kabut muncul ke dunia manusia lewat portal antar dimensi? Makhluk-makhluk ini coba menguasai bumi dan membantai siapa saja yang dilihatnya. Gimanakah kengerian dari film Mist 2007 ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor bapak bernama David bersama istri dan putra semulut wayangnya sedang menyaksikan badai ganas yang datang mendekati ke arah wilayahnya. Mereka pun ngumpet di basement bawah tanah untuk mencari perlindungan. Badai tak berakhlak itu meluluh lantakkan segala hal yang dilaluinya. Namun dari seberang danau, mereka melihat sebuah kabut tebal yang mendekat ke arahnya. David mendatangi si Norton, tetangganya yang juga tak luput dari bencana itu. Karena mobil Norton riak tergeprek pohon, untuk itu dia menuntut tumpangan pada David untuk pergi ke kota membeli bahan-bahan kebutuhan. Saat melewati jalan Gatot Subroto, mereka berpapasan dengan banyak pihak militer yang bertugas menjaga proyek Arrowhead di atas gunung. Proyek Arrowhead sendiri adalah proyek penelitian sains untuk mengembangkan teknologi senjata militer. Dan bahkan proyek ini juga meneliti tentang hal-hal janggal, misterius, berbau alien dan sejenisnya. Seluruh listrik dan sinyal komunikasi pun mendadak error karena badai tadi malam. Banyak orang di kota yang datang ke supermarket ini untuk menyetok kebutuhan pasca bencana itu. Tak terkecuali orang-orang dari militer ini. Sirine peringatan pun berbunyi. Semua orang pun tampak tegang saat melihat Abaduan berlari-lari sambil berdarah-darah dikejar-kejar kabut. Si Abah pun berujar kalau temannya ditarik sesuatu dari dalam kabut itu. Namun Marwoto malah berlari ke mobilnya untuk kabur. Tapi tiba-tiba seolah-olah kabut itu menelannya tanpa jejak. Semua orang yang semakin panik langsung menutup supermarket itu. Dan mereka cuma bisa pelunga-pelunga aja menyaksikan kabut misterius ini dari balik kaca. Kepanikan mereka pun semakin menjadi-jadi tatkala gempa planet melanda kota itu. Semua orang pun coba bertahan di supermarket ini. Namun Nyonya Sutini malah ngeyel untuk pulang ke rumahnya sebab bayinya tidak ada yang menjaganya. Si Abaduan pun tampak khawatir akan keselamatan Nyonya Sutini ini. Singkat cerita, David pergi ke gudang belakang supermarket untuk mematikan generator yang kepanasan dan hampir meledak. Namun tiba-tiba dari luar pintu rolling door ada sesuatu yang coba mendorong pintu itu untuk mencoba masuk ke dalam. David yang ketakutan langsung berlari dan memberitahu para pegawai tentang kejadian tadi. Namun seperti biasalah, orang-orang ini tidak akan percaya dengan ucapan David dan menganggapnya hanya halus saja. Mereka secara serempak langsung mengecek kebenaran ucapan David tadi. Tapi si Norm dengan pedenya akan mengecek pipa generator yang tersumbat di luar bangunan ini. Akan tetapi David coba menghalanginya karena ada sesuatu yang mengancam di balik pintu rolling door ini. Si Jim terus membuli David dan menganggapnya sebagai pengecut. Dan bahkan dirinya akan merontokkan giginya si David jika terus berbicara. Pintu pun dibuka, namun saat diintip tidak ada apa-apa di balik kabut itu. Dan mereka malah semakin membuli si David dengan kata-kata ejekan. Tapi tiba-tiba David dan Oli berusaha menolong Norm dari serangan tentakel itu. Tapi Jim dan Meron yang tadi banyak cocot malah terkencing-kencing melihat rekannya dijadikan camilan ringan makhluk ini. Sebelum makhluk itu keluar, David berhasil memotong ujung tentakel itu. Si Jim yang banyak cocot langsung minta maaf pada David. Dan hadiah yang pantas untuk bekecil banyak cocot ini adalah ini. Mereka coba menjelaskan hal tadi pada Norton, tapi lagi-lagi si Norton tidak percaya dengan cerita mereka dan menganggapnya sebagai hoaks semata. Jadi, inti film ini adalah kepercayaan. Mereka tidak akan percaya sebelum mengalami kejadiannya sendiri.
Bentar ya guys, ada suara azan. Kita skip aja deh azannya. Bahkan manajer supermarket pun malah ketawa ke TV tidak percaya saat dikasih tahu akan peristiwa tadi. Hingga akhirnya dirinya pun melihatnya sendiri wujud tentakel tadi. Dan saat disentuh, malah tentakel itu menguap jadi cairan. Si manajer yang menyaksikan sendiri dengan mata kakinya potongan tentakel makhluk tadi langsung memberitahu seluruh orang di tempat ini akan bahaya yang mengancam di balik kabut itu. Semua orang pun langsung kompak kerjasama membuat benteng pertahanan menggunakan karung pupuk. Namun si Norton yang tak percaya dengan cerita mereka malah mengompor-ngompori sebagian orang untuk ikut dengannya meninggalkan tempat ini. Kini mereka terpecah menjadi dua kubu. Nyonya Saripah yang sangat religius ini menganggap hal itu sebagai awal kiamat. Dirinya pun berkhotbah bahwa Tuhan akan meminta penebusan dosa dan menumbalkan darah orang-orang yang sudah berbuat maksiat. Sebab kata Nyonya Saripah nanti malah makhluk-makhluk itu akan menuntut pembayaran darah dari orang-orang ini. Norton bersama para pengikutnya malah nekat akan keluar memasuki kabut misterius itu untuk meninggalkan tempat ini. Tapi si Bejo yang bukan kubu dari Norton akan mengikutinya untuk mengambil senapan di mobilnya. Mereka pun mengikatkan tali pada Bejo. Namun beberapa menit kemudian, si Bejo akhirnya kembali, tapi hanya bagian separuh tubuhnya saja. Malam hari pun tiba. Tiba-tiba muncullah seekor nyamuk raksasa yang hinggap di kaca depan. Nyamuk-nyamuk ini tertarik melihat cahaya lampu dari arah supermarket ini. Namun tiba-tiba muncullah makhluk lain yang datang untuk memangsa nyamuk-nyamuk ini. Karena berkali-kali terjadi benturan keras di kaca, sehingga sebagian dari kaca itu pun akhirnya pecah. Beberapa dari nyamuk ini pun akhirnya berhasil masuk. Dan salah satunya berhasil menggigit si Sally. Bahkan naga terbang ini pun akhirnya berhasil masuk dan mengobrak-abrik supermarket ini. Muka Sally yang membengkak karena gigitan nyamuk tadi, akhirnya dirinya pun mati juga. Si Joy yang gegabah malah terpeleset bensin dan apinya membakar tubuhnya sendiri. Salah satu naga terbang yang tersisa akhirnya berhasil didorong Oli hingga is dead. Kini sebagian orang-orang ini semakin percaya dengan ucapan Nyonya Saripah tadi siang mengenai kemunculan makhluk-makhluk itu untuk menuntut pembayaran darah dari orang-orang yang sudah berbuat maksiat. Si Joy yang tadi tubuhnya terbakar, keadaannya pun semakin kritis. David bersama beberapa orang ini berinisiatif pergi ke apotek yang ada di seberang jalan untuk mengambil obat-obatan sebagai antibiotik untuk luka si Joe tadi. Sesampainya di apotek, mereka pun langsung mengambil beberapa obat luka buat Joe. Tapi tiba-tiba, ternyata apotek ini dijadikan sarang bertelur bagi indukan para monster laba-laba. Dan tubuh orang-orang ini dijadikan inang bagi baby-baby imut makhluk ini. Jaring dari laba-laba ini mengandung zat asam yang bisa melelehkan setiap benda yang dikenainya. Beberapa dari mereka yang sekarat terpaksa ditinggalkan karena situasi yang tak memungkinkan.
Meskipun sebagian dari mereka berhasil kembali dengan selamat, tapi usaha mereka tadi sangatlah rugi besar karena mereka sudah kehilangan nyawa 2 orang demi menyelamatkan si Joe. Tapi pada akhirnya si Joe tidak selamat juga. Kini kubu terpecah menjadi 2 bagian lagi, kubunya si David dan juga kubunya Nyonya Saripah. Sebab orang-orang ini begitu mempercayai ucapan wanita ini karena ucapannya yang kebetulan sesuai dengan kejadian yang sudah terjadi. David pun coba menginterogasi si tentara yang bernama Jessup ini di ruang bongkar muat karena David mencurigai kalau bencana ini ada hubungannya dengan pihak militer. Namun belum selesai menjelaskan pernyataannya, malah si Jessup langsung ditarik si Jim dan diserahkan pada kubunya Nyonya Saripah. Jessup yang terintimidasi menjelaskan kalau para ilmuwan dari proyek Arrowhead berhasil membuka gerbang portal dimensi para monster. Karena para ilmuwan tidak bisa mengendalikan portal dimensi itu, sehingga para monster-monster itu pun berhasil keluar dan coba menginvasi dunia manusia. Nyonya Saripah yang cocoknya semakin ngelunjak, dirinya pun semakin berapi-api dan menganggap Jessup sebagai pengkhianat Tuhan. Para pengikut kubu Nyonya Saripah langsung menghajar Jessup dan menusuknya, kemudian membawanya keluar dari supermarket untuk ditumbalkan pada makhluk-makhluk penghuni kabut sebagai ritual penembusan dosa. Dan kata Nyonya Saripah, makhluk-makhluk itu akan meninggalkan mereka besok. Sedangkan dari kubunya David, mereka berinisiatif untuk kabur meninggalkan supermarket menaiki mobilnya. Namun aksi mereka kepergok Nyonya Saripah dan timnya. Kini Nyonya Saripah dengan entengnya menuduh timnya David sebagai biang kerok munculnya makhluk-makhluk itu. Chaos pun terjadi karena mereka juga akan ditumbalkan sebagai penebusan dosa pada makhluk-makhluk itu. Konflik pun baru berhenti setelah si Oli menjedor Saripah hingga dirinya is dead. Timnya David langsung bergegas ke parkiran menuju mobilnya. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson, sebab satu persatu nyawa mereka harus didownload malaikat Izrail karena dibantai makhluk-makhluk ini. Kini para krunya Nyonya Saripah cuma bisa pelunga-pelunga aja menyaksikan sisa timnya David pergi meninggalkan tempat itu. Tujuan pertamanya adalah pergi ke rumah David untuk menjenguk istrinya. Alangkah mirisnya pemandangan ini karena istrinya David sudah isdat terbungkus jaring laba-laba di depan teras. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan di sisa bensin yang tersisa. Mobil mereka pun terhenti tatkala di hadapannya kini muncullah makhluk raksasa yang berjalan dengan enjoynya di hadapan mereka. Dan ternyata makhluk inilah yang di awal film tadi mengakibatkan gempa bumi dan juga serangan tentakel mautnya. Tak seberapa lama kemudian mobil itu pun terhenti karena kehabisan bensin. Mereka berlima yang sudah putus harapan karena yakin tidak akan selamat memutuskan bunuh ke diri menggunakan pistol yang tinggal sisa 4 peluru. Satu persatu mereka dieksekusi David, tak terkecuali si Billy putranya. David yang sudah depresi tingkat dewa gagal bunuh ke diri karena sudah kehabisan peluru. Dirinya pun keluar dari mobil berniat mempersembahkan nyawanya pada makhluk-makhluk penghuni kabut. Sesuatu muncul dari arah kiblat. Tapi loh, kok malah tank militer? Bahkan dirinya pun melihat Nyonya Sutini, perempuan yang di awal film tadi, ternyata masihlah selamat. Para militer-militer ini sudah bisa berhasil mengkondusifkan situasi bencana ini. Penyesalan sebesar gunung seketika langsung menancap tajam di ulu hatinya si David ini. Jika dirinya mau bersabar dan tidak gelusa-gelusu ambil keputusan, maka putranya dan orang-orang dalam mobil tidaklah harus menemui ajal karena kebodohannya. Dari sepanjang film yang kita lihat ini, kalau segala tindakan dan keputusan Davidlah yang paling perfect dan elegan, tapi nyatanya
Di ending film, malah dirinya adalah orang terbodoh dalam mengambil keputusan selama ini. Bahkan justru Nyonya Saripah yang saya anggap pembual, ternyata dialah orang yang paling benar dalam mengambil keputusan. Coba aja jika David dan krunya tetap stay di supermarket, kira-kira apa yang terjadi? Pesan penting apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Pesan pentingnya adalah, benar salahnya sesuatu itu bersifat relatif dari sudut pandang mana kita melihatnya dan dari siapa yang melakukannya. Sebab musuh paling berbahaya bagi kita adalah orang yang paling kita anggap benar, orang yang paling kita kultuskan, dan orang yang paling kita kiblatkan. Karena cuma orang-orang seperti itu sajalah yang bisa menjerumuskan kita dalam zona kehancuran, tapi kita malah tersugesti berada dalam zona nyaman. Untuk itu belajarlah melihat sesuatu dari dua sudut pandang sekaligus, agar pemikiran kita bisa terfilter dan menemukan jawaban paling objektif atas segala hal. Cuh, aku ngomong apa sih? Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like sabreknya channel YouTube ini dan silakan atuh jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.